إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kaum muslimin dikejutkan dengan pembakaran bendera yang tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang dengan itu menimbulkan kecaman-kecaman dan aksi-aksi di mana-mana yang dilakukan oleh beberapa oknum dari Banser. Dan setelah datangnya kecaman-kecaman, mereka, tokoh-tokoh mereka melakukan pembelaan-pembelaan. Di antara pembelaannya karena ingin menyelamatkan kalimat la ilaha illallah daripada tercecer. Padahal apabila kita melihat bagaimanakah aksi dari pembakarannya dengan beramai-ramai, kemudian bernyanyi-nyanyi dan berjoget, tentunya ini bukan menyelamatkan kalimat la ilaha illallah. Berbeda halnya kalau kita mendapatkan Al-Quran yang sobek lalu kita bakar dengan cara tidak diviralkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga ada sanggahan yang lain, memang dilarang, dimakruhkan menulis kalimat-kalimat atau ayat-ayat di dinding-dinding dan lain sebagainya. Padahal di saat ini mereka tidak melakukan seperti itu. Kalau kita alhamdulillah dinding-dinding masjid bersih, tidak ada tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran. Sementara mereka tidak demikian. Begitu ada keadaan seperti ini, baru mengeluarkan fatwa-fatwa ulama yang masa lalu. Kemudian juga alasan yang lainnya, mereka mengatakan itu benderanya Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Misalnya demikian, ma'asyiral muslimin, ada kesamaan antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Kita sendiri juga demikian. Sejak dahulu sebelum pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir, kita sudah berbicara tentang Hizbut Tahrir. Tetapi di sana ada kesamaan, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang tentunya kita semuanya hendaknya mengagungkan dan memuliakannya. Apabila ada sesuatu di kelompok mereka, misalnya sekarang yang ada ISIS, mereka melihara jenggot, melihara jubah, tidak boleh akhirnya kita membenci jenggot, membenci jubah. Atau mungkin sekarang teroris, ada yang mengebom menggunakan cadar, padahal hari-hari nggak pakai cadar, begitu mengebom pakai cadar, lalu kita benci cadar. Tidak demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan alhamdulillah tadi pagi datang kepolisian ke kami, apakah ada acara untuk hari ini, yaitu pengerahan massa
untuk menuntut akan hal ini. Alhamdulillah kita jawab, kita dalam melakukan demonstrasi. Akan tapi ini merupakan kesalahan. Tentunya yang berwajib hendaknya menindak bagaimanakah semestinya hukum yang diberikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan mengenal bagaimanakah bendera di zaman Rasulullah SAW dan juga apa makna dari kalimat la ilaha illallah dan fadilah-fadilahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di zaman Rasulullah SAW sudah ada bendera. Dan bendera itu digunakan oleh Rasulullah SAW. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanat rayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Rayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwarna hitam dan liwaknya berwarna putih. Para ulama mengatakan, apa itu rayah? Rayah itu adalah bendera yang dibawa pasukan-pasukan. Apabila berperang, maka pasukan-pasukan itu menggunakan bendera-bendera yang berwarna hitam. Akan tapi liwaknya, bendera besarnya untuk menunjukkan kekuasaan, syiar suatu negeri, liwaknya berwarna putih. Ulama menjelaskan kenapa demikian. Kenapa warnanya putih? Bendera kenegaraannya menunjukkan bahwa Islam itu dalam keadaan tidak menakutkan, penuh harapan. Kemudian kenapa kalau perang menggunakan bendera berwarna hitam untuk menunjukkan bahwa hitam itu merupakan keganasan, biar mengerti musuh-musuh Allah SWT yang dihadapi adalah kaum muslimin. Adapun apakah tertulis dengan kalimat la ilaha illallah, disebutkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil, maktubun fihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tertulis di benderanya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, sehingga yang ada yang sahih dari riwayat-riwayat bahwa benderanya Rasulullah SAW, bendera di kota Madinah berwarna putih, dan apabila berperang menggunakan bendera berwarna hitam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bendera ini memiliki fungsi. Kenapa kaum muslimin ketika berperang menggunakan bendera? Kita ingat bagaimanakah perang Uhud, perang Mu'tah, di mana kaum muslimin di perang Uhud mengalami kekalahan. Maka musuh-musuh akan mengincar bendera ini. Apabila bendera itu masih ada, masih tegak, berarti masih kuat. Sehingga bagaimanakah pemegang bendera sebagai sasarannya? Kalau sudah jatuh bendera, maka itu menunjukkan kekalahan suatu pasukan. Mus'ab bin Umair ditugaskan oleh Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Beliau memegang bendera. Ada yang menyabet tangannya, sehingga putuslah tangan kanannya, langsung diambil dengan tangan kirinya bendera itu. Ketika diputus tangan kirinya, dipegang dengan sisa-sisanya sampai akhirnya terbunuh Mus'ab bin Umair. Demikian juga perang Mu'tah. Rasulullah SAW apabila menunjuk panglima perang, biasanya setiap perang satu panglima saja. Tetapi perang Mu'tah ini Rasulullah menunjuk beberapa panglima. Karena dihadapi pasukan Romawi, panglima pertamanya Zaid bin Harithah, yang merupakan anak angkatnya Rasulullah SAW. Nanti apabila Zaid terbunuh, sebagai panglimanya Ja'far bin Abi Thalib. Apabila terbunuh lagi, yaitu Abdullah bin Rawahah, maka berangkatlah pasukan menghadapi Romawi. Ternyata satu-satu panglima ini terbunuh. Dari Zaid bin Harithah terbunuh, lalu diambil bendera oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib terbelah badannya, diambil Abdullah bin Rawahah. Dan demikian ma'asyiral muslimin fungsinya bendera di zaman Rasulullah SAW. Adapun
kalimat la ilaha illallah memiliki makna la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Orang-orang musyrikin Arab mereka paham akan makna ini, sehingga ketika mereka mengucapkan berat, konsekuensinya mereka paham. Apabila mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya harus meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah dan memberikan semua bentuk sesembahan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berat untuk mengucapkan, padahal cuma 4 kata saja, la ilaha illallah. Kenapa tidak mau mereka? Karena mengerti maknanya. Dan kaum muslimin sekarang ini berbeda. Mereka tiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi mereka tidak memahami isinya. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi masih beribadah berdasarkan Allah SWT, memberikan ibadah-ibadah seperti kurban termasuk ibadah bukan untuk Allah SWT. Doa termasuk doa diberikan kepada selain Allah SWT, nazar dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini tidak mengerti atau belum paham akan makna kalimat la ilaha illallah. Adapun fadilahnya ma'asyiral muslimin, kalimat ini besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam Al-Qur'an Karim bahwasanya para anbiya, para rasul seluruhnya mereka itu berdakwah untuk kalimat la ilaha illallah. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kami Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan saya, maka sembahlah aku. Demikian ayat menjelaskan tidak ada seorang rasul pun, sehingga semua para nabi-nabi dakwahnya mengajak manusia sembahlah Allah, sembahlah Allah seluruhnya, tidak ada selain dari itu. Inti akidahnya, inti tauhidnya mengajak manusia agar mereka itu menyembahnya kepada Allah SWT. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW di tengah-tengah bangsa Arab yang sudah berubah keadaan agamanya, yang tadinya mengikuti agama Nabi Ismail bin Ibrahim, berubah keadaannya menjadi menyembah berhala-berhala. Walaupun masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ismail bin Ibrahim seperti haji. Orang-orang Quraisy sudah haji sebelum Rasulullah haji. Orang Quraisy sudah berpuasa sebelum datang puasa sekarang ini. Tetapi mereka sudah akidahnya sudah rusak. Mereka menyembah selain Allah SWT, sehingga Nabi diutus di tengah-tengah bangsa Arab untuk mengajak mereka kembali agar mereka menyembah hanya kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan seseorang mau bertauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkannya, maka dijamin untuk masuk surga. Disebut dalam hadis Ubadah bin Samit, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqa ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wa nar haqqun adkhalahu Allah ala ma kana amal, adkhalahu al jannata ala ma kana amal. Barang siapa bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad itu hamba dan utusannya Allah, dan bersaksi bahwa Isa itu adalah hambanya, rasulnya, dan kalimat Allah yang ditiupkan dari Maryam dan ruh darinya, dan bersaksi surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan masukkan dia dalam surga bagaimanapun keadaan amalnya. Artinya bagaimana ini dimasukkan surga? Dengan amalnya bagaimana? Para ulama memberikan tafsir, ada dua penafsiran. Bisa jadi masuk surga walaupun mungkin amalannya enggak banyak, karena kaum muslimin tidak sama amalannya. Ada yang banyak beramal, ada yang sedikit amalannya. Asalkan bertauhid masuk surga bagaimanapun amalannya. Ada yang mengatakan dimasukkan surga bagaimana amalannya, dari amalan yang baik maupun buruk. Orang yang bertauhid ada jaminan. Siapa di antara kaum muslimin yang bertauhid lalu masuk neraka, tapi punya tauhid, nanti pada akhirnya akan dimasukkan dalam surga. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan dengan kalimat tauhid
akan menjadikan seseorang diharamkan baginya neraka. Disebutkan dalam hadis Itban rawi Muslim, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengharapkan dan itu wajah Allah. Jadi sini kenapa mengharapkan wajah Allah? Benar-benar ikhlas, murni, bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak ikhlas, tidak memurnikan agama ini, masih tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan. Dan untuk diharamkan neraka ini bisa pengharamannya secara mutlak atau pengharamannya beberapa saat. Kalau benar-benar dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka akan masuk surga, sama sekali haram neraka untuk membakarnya. Tetapi kalau tercampur tauhidnya, maka diharamkan untuk dikekalkan. Nanti akan masuk surga, tetapi diharamkan bukan harapkan sama sekali kena neraka, tapi nanti pada akhirnya masuk dalam surga. Aku qul hadza wa astaghfiru lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diperintahkan untuk merangi manusia agar mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabum 'ala Allah. Sesungguhnya saya diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkannya, terjaga dari mereka darah mereka, harta mereka, dan hisabnya nanti di sisi Allah SWT. Rasulullah berperang, apa tujuannya? Bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi bagaimanakah mengharapkan manusia ini agar mereka itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan la ilaha illallah. Dan juga orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah terjaga darinya, tidak boleh dibunuh. Ada satu kisah Usamah bin Zaid dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah Al-Bajali, Jundub bin Abdullah Al-Bajali menceritakan suatu saat Usamah bin Zaid berperang. Lalu di antara orang yang dibunuh itu, yang mau dibunuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi sama Usamah bin Zaid tetap dipenggal. Maka informasi ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Usamah bin Zaid dipanggil. Lima qataltah, kenapa engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka Usamah mengatakan, ya Rasulullah, orang itu sudah membunuh beberapa kaum muslimin, sudah melukai beberapa kaum muslimin. Itu yang mendorong saya untuk membunuh dia. Kemudian Rasulullah mengatakan, qataltah, na'am, kamu bunuhnya? Iya. Maka Rasulullah SAW marah. Kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Bagaimanakah engkau berbuat nanti apabila datang dan membawa kalimat la ilaha illallah di yaumul qiyamah? Maka Usamah mengatakan, ya Rasulullah istaghfirli, ya Rasulullah mohonkan ampunan aku kepada Allah SWT. Nabi masih mengulangi, kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Bagaimana yang kamu perbuat nanti apabila dia datang di yaumul qiyamah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Terus diulang-ulang sampai Usamah bin Zaid menyesal dengan membunuh seseorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa akhdhil kafarata a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka al jannah
wa na'udzubika minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid